Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimana Raisya dari kelas 12 MIPA 4. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis perusahaan jasa. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu perusahaan. Perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Pengertian ini merupakan pendapat dari seorang ahli yaitu Murti Sumarni. Pernyataannya pada 1997. Perusahaan jasa dibagi menjadi tiga. Yang pertama perusahaan manufaktur, yang kedua perusahaan dagang, yang ketiga perusahaan jasa. Yang pertama, perusahaan manufaktur. Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi sehingga dapat dijual kepada konsumen. Itulah pengertian perusahaan manufaktur. Ciri-ciri perusahaan manufaktur atau industri adalah: yang pertama, kegiatannya memproses barang mentah menjadi suatu produk setengah jadi atau siap pakai. Yang kedua, pendapatannya berasal dari penjualan produk yang dihasilkan. Yang ketiga, terdapat harga pokok penjualan untuk menentukan laba atau rugi dalam perusahaan. Yang keempat, biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya transportasi, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Berikut merupakan contoh perusahaan manufaktur. Yang pertama ada Kimia Farma Tbk. Kimia Farma Tbk bergerak di bidang layanan distribusi dan perdagangan produk kesehatan dan memiliki wilayah layanan yang luas mencakup 34 provinsi dan 511 kota. Yang kedua ada Centex Tbk. Centex Tbk bergerak dalam bidang industri tekstil katun tetoron terpadu atau penenunan, pemintalan, pencelupan, dan penyempurnaan kain. Yang ketiga ada Unilever Indonesia Tbk. Unilever bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbasis teh, dan jus buah. Yang keempat ada Astra Autopart Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan komponen otomotif yang memproduksi dan mendistribusikan suku cadang untuk kendaraan baik roda 2 dan roda 4. Yang terakhir ada Mustika Ratu Tbk. Mustika Ratu bergerak di bidang manufaktur, perdagangan, dan distribusi kosmetik herbal dan tradisional, minuman kesehatan, dan kegiatan terkait lainnya. Yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang usaha utamanya adalah membeli suatu barang dan kemudian dijual kembali kepada para pelanggan. Ciri-ciri perusahaan dagang adalah: yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual. Yang ketiga, tidak mengubah barang, hanya menjual kembali barang tersebut. Yang keempat, menjual barang dengan harga lebih tinggi dari harga aslinya sehingga bisa mendapatkan keuntungan. Berikut contoh perusahaan dagang. Yang pertama ada Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau kita kenal dengan Alfamart. Alfamart bergerak dalam bidang distribusi eceran produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan minimarket dengan nama Alfamart. Jaringan minimarket terdiri dari minimarket dengan kepemilikan langsung dan berdasarkan perjanjian waralaba. Yang kedua ada Bintang Oto Global Tbk. Bintang Oto Global Tbk bergerak dalam bidang perdagangan dan investasi pada anak perusahaan yang bergerak di bidang penjualan suku cadang otomotif, layanan perawatan dan perbaikan, dan penyewaan kendaraan. Yang ketiga ada Arita Prima Indonesia Tbk, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang impor, distribusi, dan servis untuk produk valve, fitting, instrumentation, serta kontrol. Yang keempat ada AKR Korporindo Tbk. AKR Korporindo Tbk bergerak di bidang perdagangan dan distribusi bahan bakar minyak dan bahan-bahan kimia dasar, penyedia jasa logistik, serta pengelolaan kawasan industri dan pelabuhan. Yang terakhir ada Hero Supermarket Tbk. Hero bergerak dalam bidang supermarket, hipermarket, minimarket, dan bentuk bisnis retail lainnya seperti toko khusus, yaitu apotek, obat-obatan, toko kesehatan dan kecantikan, dan lain-lain. Jenis yang terakhir yaitu jenis perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual atau memberi jasa kepada pelanggan atau masyarakat seperti bank, asuransi, transportasi, kantor akuntan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri perusahaan jasa adalah: yang pertama, memberikan pelayanan jasa kepada para pelanggan atau masyarakat. Yang kedua, pendapatannya didapat dari hasil jasa yang diberikan. Yang ketiga, tidak memiliki perhitungan harga pokok penjualan. Dan yang terakhir, laba atau rugi didapat berdasarkan hasil perbandingan dari jumlah pendapatan dengan beban atau beratnya jasa yang diberikan. Berikut contoh perusahaan jasa. Yang pertama ada Garuda Indonesia Persero Tbk. Garuda merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa angkutan udara niaga. Yang kedua ada Jasa Marga Tbk. Bidang usaha Jasa Marga adalah membangun dan menyediakan jasa pelayanan jasa tol, jalan tol. Untuk itu Jasa Marga melakukan aktivitas usaha sebagai berikut, yaitu melakukan investasi dengan membangun jalan tol baru, mengoperasikan dan memelihara jalan tol. Yang ketiga ada Siloam International Hospital. Siloam bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat dengan mendirikan dan mengelola rumah sakit.
yang telah memiliki kapasitas 4.800 tempat tidur dengan 1.700 dokter spesialis dan 2.100 dokter serta 8.200 perawat, rekanan teknisi kesehatan dan staf pendukung. Yang keempat ada Ruang Raya Indonesia atau kita kenal dengan Ruang Guru. Ruang Guru merupakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan. Yang terakhir ada Bluebird Tbk. Bluebird merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang transportasi dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.